Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Renungan hari ini berjudul Kudapan yang Membuat Rendah Hati, ditulis oleh Patricia Rayburn. Siapa sangka kantong keripik yang kecil dapat memberi pelajaran besar bagi seorang misionaris wanita asal Amerika. Suatu petang dalam pelayanannya di Republik Dominika, ia menghadiri pertemuan gereja dan membuka kantong keripik yang dibawanya. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang belum dikenalnya mengulurkan tangan ke dalam kantong itu dan mengambil sedikit keripik. Lalu orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Sangat tidak sopan, pikirnya. Kemudian ia menyadari bahwa ia masih perlu belajar tentang kerendahan hati. Ia belum sepenuhnya memahami budaya di tempat yang akan dilayaninya. Alih-alih menekankan individualisme yang dijunjung di negara asalnya, wanita itu belajar bahwa kehidupan di Republik Dominika sangat mementingkan kebersamaan sebagai masyarakat. Berbagi makanan dan barang kepunyaan merupakan budaya bermasyarakat di sana. Bukannya budaya yang satu lebih baik daripada yang lain, hanya berbeda. Ia mengaku menyadari hal-hal tersebut tentang diriku sungguh memberikan pembelajaran yang membuatku rendah hati. Saat mengenali prasangka-prasangkanya sendiri, ia juga belajar bahwa kerelaan berbagi dengan orang lain akan menolong dirinya untuk melayani dengan lebih baik lagi. Petrus mengajarkan hal ini kepada para pemimpin gereja. Bersikaplah rendah hati terhadap orang lain. Ia menasihati para tetua untuk tidak bertindak sebagai penguasa terhadap mereka yang dipercayakan kepadamu. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bagaimana dengan yang muda? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ia menegaskan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kiranya Dia menolong kita hidup rendah hati di hadapannya dan di antara sesama kita. Sahabat ODB, prasangka budaya apa yang selama ini Anda miliki?
Lalu bagaimana Anda mengizinkan Allah mengubah sikap Anda tersebut supaya Anda dapat melayani semua orang dengan rendah hati? Ya Bapa, gantikanlah keangkuhanku terhadap sesama dengan kasih-Mu yang penuh kerendahan hati.